Selamat pagi, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengintegrasian animes dan anima dan membahas contoh anima pada simbol pewayangan yaitu Bhisma di Kuruseta. Dan pada hari ini kita akan membahas contoh aplikasi integrasi animes yang akan kami bahas bersama seorang analis ilmiah yaitu Pak Timino. Selamat pagi Pak Timino. Selamat pagi. Ya. Sebelum memulai diskusi, saya akan berpesan pada penonton di rumah agar menonton video sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, langsung saja kita diskusikan bagaimana ya Pak, contoh aplikasi dari simbol pewayangan. Iya, jadi kali ini kita mau melihat bagaimana simbol-simbol dalam pewayangan terkait aplikasi, bagaimana mengintegrasikan animes. Iya, di dalam pewayangan ada, yaitu cerita Savitri, seorang wanita yang dalam cerita ini akhirnya berhasil mengintegrasikan jiwa minoritasnya animes. Ya, dalam pewayangan kan diceritakan bahwa Savitri adalah seorang putri raja satu-satunya yang terlalu cerdas sehingga tidak ada kesatria yang berani untuk melamarnya. Nah, bapaknya seorang raja yang bernama Aswapati, ini Raja Mandaraka, maka meminta Savitri untuk segera mencari jodohnya karena para kesatria tidak akan berani dengan untuk melamar Savitri. Maka pergilah Savitri mencari suaminya dengan dikawal oleh para pengawalnya tentu. Dari hari ke hari akhirnya dia menemukan calon pasangan hidupnya. Dia itu di sebuah pertamanan seorang kesatria yang bernama Setiawan yang sedang lagi menjalani hidup spiritual, dan mereka saling berkenalan dan akhirnya saling jatuh cinta. Maka pulanglah Savitri memberitahu berita baik ini, dan betapa bahagia Sang Prabu Aswapati mendengar ini, karena dia berpikir bahwa keturunan Savitri lah yang akan meneruskan kerajaannya. Dia tidak punya putra. Dan saat Sang Prabu akan mengambil keputusan, tiba-tiba Bathara Narada datang yang menyampaikan berita bahwa pilihan Savitri ini akan segera meninggal. Jadi dia mengatakan kepada Sang Prabu, ini pilihan Savitri ini akan segera meninggal, jangan diteruskan. Nah, tetapi rupanya Savitri tak tergoyahkan untuk mendapatkan pasangan hidupnya ini. Walaupun hidup sebentar, dia mengatakan, biarpun sebentar, saya sudah siap untuk berbagi dengan suamiku dalam hidup yang sebentar. Maka bapaknya sudah tidak punya pilihan lagi, dan Bathara Narada pun akhirnya meninggalkan, pergi kembali ke Kayangan. Dan maka si Prabu Aswapati ini segera menyelenggarakan pernikahannya. Dan singkat cerita, mereka hidup bahagia. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Bathara Narada,
bahwa umur Setiawan itu pendek. Pada saat umur Setiawan tinggal beberapa hari menurut hitungan Bathara Narada, maka Savitri langsung berpuasa selama 3 hari menjelang akhir hidup suaminya, dan dia berdoa di Sanggar Pamuja. Pada saat hari yang terakhir dia bangkit dari Sanggar Pamuja dan melihat suaminya pergi kerja seperti biasanya ke kebunnya, dan dikejarlah si suami. Dirangkulnya tangan suami dari belakang, suaminya kan, "Loh, kamu masih lemes, kamu habis puasa, kamu perlu istirahat, jangan pergi bersama saya." "Tidak, aku harus menemani." Akhirnya aku cukup kuat. Akhirnya sampailah dia di tempat kerja. Savitri berharap dia ingin menikmati sisa-sisa hidup Setiawan bersama dia. Maka dia membiarkan suaminya pergi kerja dan dia menunggu di pinggir sungai. Tiba-tiba dia terdengar suara yang mengejutkan. Ternyata suara itu adalah suara tapak yang jatuh, dan melihat suaminya terkulai di bawah pohon. Maka dia bergegas lari ke suaminya. Pada saat itu juga dia melihat makhluk dengan mata bercahaya merah, yaitu Bathara Yamadipati. Wah, ini dewa pencabut nyawa. Dewa pun terkejut. Kok ada manusia biasa bisa melihat saya? Tapi akhirnya dia sadar dan dia bicara kepada Savitri. "Hai Savitri, kau bisa melihat karena kuasamu, dan maafkan, aku harus membawa suamimu ke alam kelanggengan, alam kebahagiaan." Kemudian Savitri pun sadar bahwa itu waktunya. Tapi Bathara Yama, aku sebagai istri, saya tidak bisa meninggalkan suamiku. Aku sangat mencintai Bathara Yama, tapi Bathara Rama berkata, "Savitri, cinta harus tunduk pada takdir." Akhirnya nyawa suaminya dibawa dan dikejarlah oleh Savitri. Dikejar, Yamadipati masuk hutan, dia pun masuk hutan. Yamadipati, sang dewa pencabut nyawa, pun kagum. Wah, betapa kamu si istri yang setia, Savitri. Tapi maafkan kamu, aku tidak bisa mengembalikan nyawa suamimu. Tapi aku beri hadiah, mintalah satu permintaan, pasti akan aku kabulkan. Maka Savitri pun meminta, "Sembuhkan sakit sang raja ayah Setiawan dan kembalikan kerajaannya yang telah hilang." Maka Yamadipati mengatakan, "Jadi tuamu sembuh dan kerajaannya kembali." Maka ditinggal kembali oleh Yamadipati. Yamadipati kali ini melayang di atas sungai, dan Savitri pun tidak peduli, dia mengejar. Dikejar sepanjang sungai, di pinggir sungai, penuh duri sehingga dia terluka-luka bujur tangannya. Kemudian, "Hei Savitri, kamu tidak bisa mengikuti kami ke alam kelanggengan." "Tidak bisa. Sudahlah, kamu sekarang minta apa lagi? Kembalilah, kamu jangan ikuti kami." Akhirnya permintaan yang kedua, Savitri meminta, "Berikan ayahku Prabu Aspapati mendapatkan anak yang lebih dari satu." Dikabulkan, kata Yamadipati.
Yamadipati dengan bergegas dia terbang menyusuri bukit, dan Savitri pun tidak menyerah, dia mengejar lagi menaiki bukit. Kali ini Yamadipati emosi, ada raja yang dewa yang emosi, dewa pencabut nyawa kan bisa emosi. Savitri, berhenti kamu, sudah, jangan ikuti saya. Kamu sudah tidak boleh mengikuti saya lagi. Oke, satu kali lagi kamu minta satu, saya kabulkan. Setelah itu kamu saya larang untuk mengikuti saya. Akhirnya Savitri meminta, berikan aku anak dari suamiku Setiawan. Saya kabulkan. Tapi saat itu juga Yamadipati kaget. Hah? Bukankah anak dari Setiawan? Artinya saya tidak bisa membawa suami. Pikir Yamadipati, akhirnya dia menyerah. Oke, Savitri, kamu menang. Aku nggak bisa membawa suamiku lagi. Ini suamimu hidup kembali. Kamu menang. Kamu betul-betul luar biasa. Kemauanmu sehebat kecerdasanmu. Ya begitu ceritanya. Sehingga akhirnya Setiawan sadar dia kembali pulang dan hidup bahagia, dan dia akhirnya menjadi Setiawan pewaris kerajaan bapaknya, dan dia jadi permaisurinya, dan bapaknya juga tidak merasa kehilangan karena sudah punya anak lagi. Semuanya tercapai ceritanya. Nah itulah contoh keberhasilan ini, contoh keberhasilan kita bila kita berhasil mengintegrasikan jiwa minoritas. Ya begitu saya kira. Berarti mengintegrasikan jiwa minoritas itu jadi tidak harus dengan berdiam diri. Kalau istilah Jawanya harus bertapa. Iya. Dan lain-lain. Betul. Jadi untuk mengintegrasikan jiwa minoritas kita itu tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi si individu harus berusaha keras seperti yang dilakukan Savitri. Jadi melalui perjuangan. Karena perjuangan ini menunjukkan sikap kita yang positif. Artinya kita juga bersikap positif terhadap jiwa minoritas kita. Sebagaimana Savitri berjuang untuk memperoleh suaminya, dia tidak melihat sedikit pun sisi buruk dari suaminya. Yang dia pikir adalah dia ingin menyatu dengan suami, dengan jiwa minoritas. Itu. Berarti untuk pengintegrasian animes dan anime ini tidak harus bertapa. Ya tidak harus. Jadi perjuangan manusia untuk mengintegrasikan jiwa minoritasnya ini ya dengan segala upaya. Di sini bertapa, di sini untuk tidak harus selalu bertapa. Jadi istilahnya itu ada jiwa perjuangan yang menunjukkan bahwa itu adalah kristalisasi dari kitab-kitab yang positif. Karena jiwa minoritas kita itu tidak akan hadir kalau sikap kita negatif. Sikap negatif itu, energi minoritas ini tetap ada, tetapi bentuknya jadi menyusahkan kita. Tetapi kalau kita bersikap positif, bentuknya justru akan menguntungkan kita. Sebagaimana Savitri untuk memperoleh suaminya, dia berhadapan dengan Yamadipati dan dia tidak menyerah. Saat nyawa suaminya diambil, dia tidak menyerah karena dia berprinsip bahwa saya bagian dari, karena menganggap itu bagian dari dirinya. Walaupun Yamadipati mengatakan ini adalah takdir dan ini tugas saya untuk mengambil nyawa Setiawan, si Savitri pun juga bertahan. Kalau Bathara Yamadipati bertugas mengambil nyawa, saya sebagai istri
bertugas untuk tinggal bersama suami saya, dan itulah kesetiaan saya. Nah, di situ. Berarti dari cerita Savitri ini bahwa untuk proses pengintegrasian jiwa minoritas itu kita harus mengenali, bukan dari jalur pertapaan. Ya, bertapa itu juga salah satu cara. Itu kan tergantung bentuk dharmanya. Manusia menjalani dharma dengan cara yang berbeda. Kalau zaman dulu ya itu ada jalan kesatria, ya kan, jalan Brahma, ya. Tergantung. Kalau sekarang banyak ya kan lebih sulit lagi. Yang penting di situ ada perjuangan, dan perjuangan itu butuh loyalitas yang tidak akan menyerah, juga butuh pengabdian, dedikasi. Selain dedikasi juga butuh kecerdasan, kekuatan, kemauan yang keras. Jadi disitulah perjuangan, karena perjuangan itu menunjukkan sikap-sikap kita yang positif. Jadi di dalam cerita ini setiawan itu adalah animus nih, setia, Savitri. Jadi dan setiawan ini simbol, hanya sekedar simbol, tapi sebetulnya yang diperjuangkan manusianya adalah kualitas animus ini. Di mana kualitas animus ini dalam cerita ini? Kualitas animus ini adalah bagaimana jiwa dan raga Savitri ini diaktifkan dengan kecerdasannya, dengan puasa. Jadi tidak hanya satu sisi saja, tidak hanya piranti kecerdasan, tapi piranti rasanya juga dilibatkan di sini, sehingga dia mendapatkan kualitas-kualitas animus ini, yaitu ya kualitas yang mengerti sistem nilai-nilai. Bayangkan dia bisa berdebat dengan dewa, sudah lulus ini dia punya kualitas laki-laki yang mengerti sistem, ya kan? Sudah mengerti sistem, mengerti tatanan logika kan. Dia sudah sampai pada proses berdialog dengan Yama ini, dia sudah memperoleh kualitas-kualitas ini. Jadi menjadi orang yang cerdas itu kan, bukan menjadi wanita yang cerewet kan. Dia sangat cerdas bicara dengan Yama. Begitu seluruh kualitasnya terjaga, simbolnya ya sudah, ini animus sudah jadi milikmu gitu. Lalu kesimpulan dari cerita tadi Iya. Itu seperti apa kesimpulannya? Ya, kesimpulan singkatnya kan konsepnya bagaimana mengintegrasikan animus. Ya. Animus itu kan bagi perempuan jiwa laki-laki. Jiwa laki-laki itu jiwa-jiwa yang ada di atas ya, di awang-awang, sistem tatanan, ya kan, dan rasional. Hal-hal yang rasional kan, hal-hal yang di atas lah, di abstrak ya. Kalau minoritas perempuan kan membumi ya, cinta dan sumber hidup kan gitu ya. Ya wanita itu untuk memperoleh kualitas itu. Jadi kualitas yang secara positif. Jadi kualitas secara positif animus ini kan kelebihannya di logos. Logos itu kan pandai di tatanan, sistem, ya kan, prinsip-prinsip, terus aksi heroik, ya kan, kemudian ya itu yang di atas itu, yang abstrak. Dan ini Savitri dalam prosesnya sudah menguasai satu persatu, ya, yaitu akhirnya dia berhasil berdebat dengan Yamadipati. Ini menunjukkan kualitas animus sudah menjadi bagian dari dirinya. Kalau sebelum bagian dari dirinya, nanti biasanya bersikap argumentatif, ngeyel lah kok. Jadi bukan goal oriented. Kalau animus itu goal oriented. Tapi kalau kita bersikap negatif dari kualitas kita yang positif ini,
akhirnya jadi ngeyel membuat orang makin jengkel kan makin kagum kan gitu ya. Itulah. Jadi yang kita pelajari adalah bahwa proses mengintegrasikan itu kita harus bersikap positif terhadap jiwa minoritas kita. Karena itu perlu perjuangan. Hanya dengan perjuanganlah kita mengimplementasikan sikap-sikap kita yang positif. Iya. Begitu ceritanya. Berarti jika Savitri itu tidak memperjuangkan animesnya, mungkin Savitri menjadi pribadi yang cerewet. Bisa seperti itu. Karena manifestasikan sikap-sikap positif itu memang harus dengan tindakan. Terima kasih Oke. untuk pekerjaannya pada pagi hari ini, Pak. Baik, seperti itu penjelasan integrasi animes yang diceritakan menurut simbol pewayangan. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.